Halo, Halo, iya Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu, boleh dikenalkan Bu dengan siapa namanya dan asalnya dari mana? Iya, selamat malam Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Elita dari Surabaya. Oke, Ibu kemarin kan ada kisah keajaiban selawat yang Ibu rasakan. Saya mau tanya bagaimana awal mula ceritanya Iya, si Ibu mengenal salawat sampai kemudian bisa mengalami keajaiban. saya itu sebenarnya kalau mengenal sholawat sudah lama ya Pak Ustadz ya. Oke, Udah tahun 2018 saya sudah tahu channel Pak Ustadz oke, gitu. Cuman kan waktu itu cuman sekedar tahu saja gitu loh, tapi saya juga ngamalin, saya amalkan, dan banyak juga sih Ustadz keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Tapi yang paling berkesan itu yang barusan ini, yang masalah rumah saya ini gitu. oke, Itu gimana? paling berkesan banget Pak Ustadz di hati saya itu, sampai dalam hati saya udah janji nih nanti mau mau kasih kabar ke Pak Ustadz, saya mau ucapkan terima kasih. Jadi seandainya nanti Pak Ustadz minta saya untuk testimoni, saya pasti akan mau gitu, sebagai rasa terima kasih saya ke Pak Ustadz gitu. Oke, itu gimana sih ceritanya? Itu rumah memang mau dijual, rumah siapa? Rumah Mbak sendiri atau rumah orang tuanya? Mau dijual sudah berapa lama mau dijual waktu itu? Sebenarnya itu rumah itu sudah lama Pak Ustadz mau dijual. Cuman kan waktu itu kendalanya, karena itu kan rumah ini ya Pak Ustadz, rumah Gonogini ya, saya dengan mantan suami saya Oh begitu, gitu. ya ya. Oke, terus? Tapi berjalannya waktu qadarullah, mantan suami saya udah nggak mau ini nggak mau ambil bagiannya gitu. Jadi itu untuk diserahkan ke saya semua, untuk anak saya gitu. Jadi itu juga saya sholawatin juga Pak Ustadz. Jadi semua kendala itu alhamdulillah sama Allah tuh dimudahkan gitu dengan sholawat itu Pak Ustadz. Oke, itu dulunya sebelum saya kasih amalan ke Mbak itu dulu berapa tahun lamanya rumah itu nggak laku? Sebenarnya bukan nggak laku ya Pak Ustadz, tapi kendalanya karena rumah itu masih gonogini gitu loh. Jadi saya belum berani ngejual sampai ada kesepakatan dari mantan saya gitu. Oh begitu. Iya, Terus iya. waktu itu Mbak meminta amalan itu buat maksudnya untuk rumah agar kesepakatan terjadi begitu ya, maksudnya supaya rumah itu mudah dijual begitu ya? Bukan, kesepakatan tuh sudah terjadi udah lama Ustadz. Cuman karena waktu itu lagi pengen ini aja dikontrakin dulu gitu loh Pak Ustadz. Terus pada saat saya lagi benar-benar butuh banget dan semua juga sepakat rumah itu dijual aja, mantan suami juga bilang udah nggak apa-apa dijual aja, barangkali untuk keperluan anak saya gitu, nggak apa-apa dijual aja, saya nggak minta bagian gitu, kata mantan suami saya. Oke, udah kalau semua udah ikhlas ya udah. Tapi orang-orang di sekeliling rumah tempat saya yang mau dijual tuh Pak Ustadz bilangnya, waduh kalau daerah situ susah lakunya gitu, Oh paling gitu. juga laku harganya kecil, maksudnya rendah gitu Pak Ustadz. Terus Mbak waktu itu bukan dengan Mbak pasang harga tinggi atau harga rendah? Standar sih Ustadz ya, harga standar, tapi bagi orang-orang sekeliling saya tuh udah termasuk harga bagus gitu. Harga mahal gitu ya? Iya, nggak mungkin lah, dan kayaknya nggak mungkin bisa cepet juga gitu. Oh gitu. Terus itu harganya boleh tahu nggak? Jadi Sampai 150 juta nggak atau lebih atau di atas 200? itu orang-orang ya Pak Ustadz ya, orang-orang sekeliling saya itu menilai rumah saya itu paling nggak 400 gitu. Terus Mbak jual berapa? Saya tawarinnya di sosmed itu saya buka 699 Pak Ustadz. Itu maksudnya di sosmed, di Facebook atau di mana? Saya jual di OLX Pak Oh Ustadz. gitu. Itu terus gimana? Itu memang langsung ada yang respon atau gimana? Ya itu Pak Ustadz,
saya amalin yang Pak Ustadz kasih itu, dalam sehari sudah ada nelpon Pak Ustadz. Iya iya. Masya Allah. Coba saya kan kasihkan kemarin amalan sama Mbak. Tapi kan orang-orang perlu dengar apa sih amalannya yang saya kasih kemarin. Ya itu sih, terima kasih banget ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz responnya cepet banget. Saya kan WA Pak Ustadz tuh udah agak malam ya. Saya mungkin Pak Ustadz lagi tidur nih, nggak mungkin langsung dibales. Begitu saya buka itu 5:30 Pak Ustadz sudah langsung dibales kan. Saya udah dalam hati gini Pak Ustadz, nanti kalau beneran rumahku laku, saya udah janji Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz minta testimoni pasti saya kasih gitu. Soalnya Pak Ustadz gak langsung ngerespon gitu loh. Jadinya ya alhamdulillah Pak Ustadz, apapun kendalanya tuh dibikin lancar semua sama Allah tuh. Gak ada kendala. Terus gimana? Iya. Apa bedanya Mbak, apa keadaan waktu Mbak jualan itu sebelum Mbak salawatin dengan sesudah? Gimana, langsung ada respon sama sekali waktu di OLS itu? Ya beda Pak Ustadz, sebelumnya tuh nggak ada yang ngerespon, nanya juga enggak. Terus di OLX langsung deal gitu, langsung gimana ceritanya? Iya gini Pak Ustadz, pada saat saya ngamalin tuh ya, kan sebelumnya tuh waktu Pak Ustadz kasih amalannya itu kan saya belum langsung ngamalin full ya Pak Ustadz ya. Iya saya amalin sholawat aja, tapi nggak seperti yang diajarkan Pak Ustadz itu, yang bangun tengah malam jam 1 sampai setelah subuh itu kan nggak boleh tidur, itu yang Pak Ustadz sampaikan ke saya itu. Itu saya belum itu Pak Ustadz, tapi saya tetap sholawat itu. Belum ada yang nanya itu Pak Ustadz. Begitu saya amalin tuh yang seperti Pak Ustadz sampaikan, persis seperti yang Pak Ustadz sampaikan tuh. Jadi besoknya jadi Mbak nggak tidur sama sekali? Jadi jam 1 sampai nggak tidur sama sekali waktu itu? Enggak, saking pengennya rumah saya laku ya Pak Ustadz. Soalnya kan orang sekeliling saya bilang ya tukang ojek, security, kan mereka lebih paham ya Pak Ustadz, karena saya kan nggak domisili di sana. Karena saya udah nggak tinggal di sana gitu. Jadi yang tahu kan mereka itu bilangnya, wah itu kayaknya bakal lama, itu nggak bakalan susah lakunya. Seandainya laku pun pasti harganya sekitar 400-an gitu. Terus pagi-paginya apa yang terjadi setelah Mbak amalkan itu, apa gimana ceritanya? Paginya itu sudah ada yang nelpon Pak Ustadz, nanyain saya gini, ya Allah kan baru semalam ya, cepet banget saya gitu Pak Ustadz. Kok cepet banget ya gitu. Terus orang yang beli itu tapi nawar-nawar nggak? Dia nawar harga atau memang dia mau harga tinggi gitu, gimana? Dia nanya, Pak Ustadz nanya masalah rumah, terus nanya harga. Habis gitu bilang gini, iya Bu, nanti saya mau rundingan dulu ya, nanti kalau gimana saya hubungin lagi gitu, kata yang menelpon saya itu Pak Ustadz. Ya udah saya tunggu berapa 2 hari kok nggak ada kabar, tapi saya tetap ini Pak Ustadz, yang Pak Ustadz kasih itu ilmunya tetap saya amalin terus gitu. Nggak lama sih, nggak sampai seminggu Pak Ustadz ya, tiba-tiba tuh ada yang WA saya Pak Ustadz. Ada yang WA saya nanya rumah di OLX tuh Pak Ustadz. Saya bilang, Pak kalau mau nanya-nanya ke WA aja gitu, saya kasih aja nomor saya. Langsung hubungin ke WA gitu. Pas dihubungin ke WA langsung minta foto-foto rumah saya Pak Ustadz. Terus saya kirim lah gitu. Saya kirim foto rumah saya. Begitu saya kirim, langsung responnya beliau itu Pak Ustadz langsung bilang gini, Bu, saya boleh survei ke rumah ya. Aduh saya seneng banget Pak Ustadz ya, alhamdulillah dalam hati saya, wah ini udah positif kayaknya gitu. Terus oh boleh Pak, kapan gitu ya, nanti saya kabarin ya gitu. Itu pas waktu WA itu hari apa ya Pak Ustadz ya, nggak lama Pak Ustadz, 2 hari atau setelah berapa, saya kan doanya kalau bisa ya Allah pinginnya itu rumah laku sebelum pergantian tahun kan gitu ya Pak Ustadz. Doa saya itu sebelum pergantian tahun itu saya WA saya itu kalau nggak salah akhir November ya Pak Ustadz, apa awal Desember, saya lupa, pokoknya cepet sekali Pak Ustadz.
begitu dapat berapa hari dari WA itu langsung survei ke rumah saya. Begitu survei ke rumah langsung telepon, Pak Ustadz, ibu ini ya orang Jawa Timur ya, iya gitu. Terus gimana Pak? Iya ibu, terus ya itu Pak langsung minta nego harga ke saya kan. Saya bilang sebentar ya Pak, saya rundingan dulu gitu. Jadi akhirnya tuh lakunya 6,5 Pak. Wow. Ya nggak terlalu jauh sih Pak. Enggak, tapi kan orang-orang bilang paling laku 400, nggak taunya di atas itu kan? Iya Pak, sebelumnya itu orang nawar segitu semua Pak. 400, 425, pokoknya di sekitar angka segitulah. Terus dia bayarnya cash atau ngangsur? Gimana orang yang beli itu? Bayarnya cash semua? Gimana? Enggak, dia KPR tapi syariah Pak Ustadz, KPR syariah, BSI, Bank Syariah Indonesia. Gitu. Oh gitu. Terus respon orang-orang yang sudah tahu rumah itu laku gimana? Jadi bengong dong. Iya Pak. Mungkin mau ngucapinnya itu nggak enak ya Pak Ustadz, takut menyinggung perasaan saya tuh gimana. Tapi semua rata-rata selamat ya Bu, selamat ya, harganya bagus loh itu gitu Pak Ustadz. Sampai kan saya punya temen juga di situ ya Pak Ustadz yang selama itu bantuin saya kalau beli bahan-bahan buat renov rumah itu, ngecat kan saya minta tolong ke teman saya itu. Nah itu punya suaminya juga saya mintain tolong kalau mau masarin nanti saya kasih 2,5% gitu. Itu yang ngubungin dia itu Pak Ustadz, mintanya rata-rata 400 gitu. Oh gitu. Malah kita nggak pakai calo, kita sendiri bisa laku lebih mahal gitu ya. Nah ya itu Pak Ustadz, makanya Masya Allah saya juga ya Allah, saya gitu udah sampai itu suami teman saya bilang, Bu ini mah kalau ini mah semua ini udah kuasanya Allah ini Bu, kalau nggak kuasanya Allah nggak mungkin Bu, ini udah Allah yang mau ini begitu Pak. Ibu nggak kasih tahu, saya sudah selawatan satu malam nggak kasih tahu gitu. Iya, saya kasih tahu Pak Ustadz, saya bilang, iyalah Pak itu disolawatin, saya nggak tidur dari jam 1 sampai subuh, saya bilang gitu Pak Ustadz. Terus, oh ya percayalah kalau solawat gitu Pak, kata suami teman saya gitu. Padahal dia katanya udah setengah mati nawarin kemana-mana Pak Ustadz. Masya Allah. Udah gitu Pak Ustadz, proses di banknya juga cepet banget Pak Ustadz. Nggak lama. Iya, semua serba cepat, terus pembayarannya juga udah sesuai yang saya minta Pak Ustadz. Jadi pergantian tahun tuh rumah sudah laku, uang sudah ada, sudah ditransfer ke rekening, dan alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Oh begitu. Jadi rumah itu lakunya sekitar sebelum tanggal 31 ya? Pembayaran iya Pak Ustadz, pembayarannya itu sebentar ya Pak Ustadz ya. Akad kreditnya itu kalau nggak salah tanggal 24 Pak Ustadz. Tanggal 24 iya. Masya Allah, luar biasa. Iya, terus pembayaran dari bank itu pokoknya sebelum pergantian tahun, saya lupa Pak Ustadz ya, tanggal 28, iya 28 Pak Ustadz. Iya. Oke, Masya Ya Allah sih. Kayak gini udah bener deh ini mau ngabarin Pak Ustadz deh ini, saya bilang gitu, ntar mau testimoni gitu. Maksudnya itu ucapan terima kasih saya Pak Ustadz gitu. Rasa syukur saya gitu loh. Pak Ustadz tuh udah ngeresponnya cepet banget di saat saya lagi butuh gitu. Saya pikir mungkin nanti lama ini jawabnya Pak Ustadz. Udah taunya Pak Ustadz saya lihat 5:30 udah dibalas, saya udah gini, iya bener nih nanti kalau rumah ini laku kabarin Pak Ustadz gitu. Sebenarnya banyak juga sih yang ada kayak nanya-nanya kayak gitu ke saya kan, dan saya kasih jawaban yang sama, tapi rata-rata banyak juga yang nggak ngamalin gitu, hanya sebatas lalu aja. Mbaknya nggak ngamalin gitu. Pak Ustadz dahsyat banget itu Pak Ustadz, saya kaget loh. Yang saya kaget tuh baru sehari pagi sudah dinanyain, ya Allah dahsyat banget ya gitu, nggak pakai lama Pak Ustadz, beneran.
Saya aja sampai ya Allah kayak gini ya gitu. Wah, jadi saya kalau ada apa-apa nih, wah itu senjata saya nih, saya pegang nih. Itu untuk semua dari Pak Ustadz. Semua masalah apapun, bukan hanya masalah jual rumah ya, masalah apa saja, ekonomi apa hutang semua itu aja amalannya. Bener Pak Ustadz, saya terima kasih banget sama Pak Ustadz. Makanya nanti kalau misalnya nih Pak Ustadz ada keajaiban lagi, nanti saya kabarin Pak Ustadz deh. Ya, saya kasih testimoni lagi ke Pak Ustadz. Ya. Dan saya sarankan kalau kita juga amalkan seperti itu, kalau bisa sih jangan karena ada masalah aja, walaupun mungkin tidak. Iya Pak Ustadz. Walaupun nggak ada masalah, tetap dijelasan. Cuma mungkin nggak sampai pagi lah, walaupun cuma 5.000, tapi tahajudnya tetap seperti itu gitu. Iya Pak Ustadz, soalnya kan itu untuk apa ya, keselamatan kita dunia akhirat ya Pak Ustadz. Di dunia aja kita ditolong, masa di akhirat enggak ya Pak Ustadz gitu. Oh iya, oke Bu. Makasih banget Bu. Saya juga terima kasih sudah mau bercerita. Kenapa Pak Ustadz? Terima kasih udah mau kasih wawancara malam ini gitu loh. Iya, ini udah janji saya sih Pak Ustadz ya. Sekarang saya semua kesulitan saya tuh alhamdulillah udah teratasin semua. Sekarang saya ibadah tuh jauh lebih tenang, hidup saya juga lebih tenang. Yang saya minta sama Allah kan itu Pak Ustadz, tujuannya supaya saya tuh lebih tenang menjalani hidup gitu loh Pak Ustadz. Jadi saya riado seperti itu yang Pak Ustadz minta itu gitu, yang Pak Ustadz kasih ke saya amalin gitu. Allah ngeridoin Pak Ustadz. Mungkin yang saya kejarkan bukan nominal uangnya ya Pak Ustadz, tapi bisa menyelesaikan solusi yang saya hadapin itu loh Pak Ustadz. Oke. Masalah yang saya hadapin. Maksudnya. Makasih banget ya Bu ya. Semoga nanti lain kali ada testimoni lagi. Iya Pak Ustadz, iya. Nanti saya kabarin Pak Ustadz ya. Makasih banyak. Semoga Pak Ustadz juga dapat kebaikan yang banyak dari Allah Pak Ustadz, karena udah ngasih ilmu ke banyak orang. Jadi kesulitan orang juga bisa teratasin gitu. Makin dekat sama Allah juga. Amin ya Allah. Coba kita akhiri dulu ya kalau gitu ya. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi testimoni dari seorang ibu di Surabaya ya, yang mana beliau ini sudah berusaha untuk menjual rumahnya, dan kata orang-orang nih rumahnya itu nggak bakal laku dengan harga yang tinggi, dan itu paling cuma sekian. Nggak taunya dengan keberkahan salawat baru 1 hari disalawatin. Jadi waktu itu saya kasih amalan sama ibu ini ya, Ibu tolong ibu sholat tahajud tengah malam kalau bisa jam 1 malam. Kalau sesudah itu ibu istighfar sekitar berapa lah, 100 atau berapa. Dari jam 1 sampai subuh jangan tidur, salawat aja dan doa yang banyak. Insya Allah dimudahkan Allah. Saya bilang begitu. Dan nggak taunya diamalin ini beneran gitu, dan alhamdulillah laku. Saya pun senang sekali, senang banget mendengar kabar ini. Oke teman-teman, bagi anda teman-teman yang belum mempunyai buku ini ya, buku Shalawatin Aja jilid ini jilid kedua ya. Jilid kedua ini saya sudah buka pre-order. Open pre-order maksudnya adalah teman-teman bisa pesan dulu dan lakukan pembayaran dulu ke saya. Kemudian nanti insya Allah saya akan, setelah teman-teman bayar, saya akan kirimkan ke teman-teman sekitar tanggal 24 atau 25 Januari ini ya. Dan teman-teman juga masih bisa memesan buku ini, buku jilid 1. Jadi ini yang jilid 1, ini yang jilid 2. Apa sih bedanya? Apa cuma beda cover aja? Enggak. Bedanya adalah buku jilid kedua ini adalah lanjutan daripada buku jilid 1. Ini yang 1, ini yang 2, ini saling berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman sudah punya yang 1, saya sarankan teman-teman bisa punya yang 2 juga. Ya, biar bisa lebih mengerti dan bisa lebih paham, lebih detail. Kalau di sini penjelasannya lebih detail yang kedua ini. Kenapa? Kadang-kadang kan ada orang yang nyetum, apakah boleh mensalawatin dunia dan sebagainya. Nah, di sini ada jawabannya semua. Dan teman-teman juga silakan Anda untuk mengorder tasbih digital ya teman-teman ya. Ini ada tasbih digital, ada yang hijau, ada yang merah seperti ini. Ini ada kantungnya juga, ada ininya juga. Nah, kalau yang merah ini bisa ini seperti ini. Ini ada lampunya, teman-teman. Yang merah ini ada lampunya.
Oke, saya tunggu ordernya. Silahkan langsung di order ke WA dengan nomor 0812 771 62964, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62964. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.